warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke sesi konseling kita nantinya, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Boleh mungkin perkenalkan diri kakak yang sebelah sini? Perkenalkan, nama saya Zahara, mahasiswa Unaira Niri, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Kakak yang sebelah sini? Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dari STIES, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nela Syukana Arisni, saya mahasiswi Unaira Niri juga, berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kami dari Prodi Pendidikan Fisika. Oke, sebelumnya kakak-kakak ini udah pada sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Oke, pada semangat ya hari ini. Gimana kak kenyamanannya hari ini? Alhamdulillah hari ini nyaman karena memang udah hidup lampu. Ya udah mulai nyaman lah. Posisi ruangannya juga sudah pas ya. Udah pas. Oke kak, perkenalkan dulu nih. Saya Syifa Safira, mahasiswi Prodi Psikologi UIN Aranadi Letting 23. Sekarang Syifa lagi di semester 5 dan kita itu diwajibkan untuk praktikum. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling. Jadi begitu. Oke, jadi kita di sini boleh cerita apapun. Kita di sini bisa saling menguatkan, bisa saling mensupport gitu. Jadi sebagaimana yang Syifa bilang tadi, kan tujuan ini untuk memenuhi mata kuliah. Jadi kami diharuskan untuk merekam. Jadi kalau kakak-kakak diizinkan untuk bisa merekam, kakak boleh mengisikan info konsen yang sudah saya sediakan sebagai bentuk bahwa kakak-kakak semua sudah mengizinkan bahwa saya akan rekam proses konseling kita pada hari ini. Boleh diisi dulu Pak. Ini alamat di mana? Alamat asal ya. Kan tapi tidak apa-apa kalau misalnya dia nulis alamat di sini, dilanjutkan aja. Pekerjaannya mahasiswa. Iya boleh. Ini Nggak apa itu dikosongkan aja nanti biar saya isikan. ini nama kamu juga. Enggak, itu dikosongkan aja, langsung ke tanda tangan aja. Ya. Oke. Ini kosong. Iya, Ini tangan langsung aja. ke tanda tangan aja. Terima kasih. Terima kasih semua. Berarti dengan kakak-kakak sudah mengisi info konsen ini, berarti kakak-kakak semua sudah bersedia ya kalau misalnya proses kita hari ini bakal kita rekam. Oke. Baik, sebelumnya saya mau bilang kalian bisa menceritakan di sini apapun. Kita di sini berkomitmen apapun yang sudah kita ketahui dari teman kita, jangan sampai kita bawa keluar. Apapun yang kita bicarakan cukup di ruangan ini saja. Kita berkomitmen seperti itu ya. Semua sepakat? Sepakat. Oke, baik. Nanti di sini kalian bisa menceritakan apapun tanpa takut dichat, tanpa takut dihakimi, karena kita di sini saling mendengarkan, saling menguatkan satu sama lain. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Langsung saja mungkin apa yang kalian rasakan akhir-akhir ini, apa yang mengganggu pikiran kalian mungkin. Apa dulu nih yang mau ceritain? Kak Zahra ya. Oke Kak Zahra, apa nih Kak Zahra yang paling mengganggu pikirannya saat ini? Yang
paling mengganggu masalah saat ini sih mati lampu ya. Iya. Ini kita tahu kan sekarang tuh sering kali mati lampu, 2 hari sekali mati, sehari hidup. Itu kayak terlalu mengganggu, bikin stres gak sih? Tiap malam harus keluar, ngecas, air kadang hidup kadang enggak, jaringan gak lancar. Ya Allah, itu apalagi di posisi mati lampu ini, kalau misalnya tiba-tiba mati lampu malam tuh kebayang-bayangnya ada orang yang mati meteran gak sih kayak gitu. Karena soalnya kan pernah kejadian tuh di Lekarin, kalian pernah tahu nggak soal kejadian yang dimatiin meteran, habis itu waktu orang yang mau hidupin meterannya rupanya yang itunya pencuri, habis itu dia dibaca Dibaca di mana? di rumahnya. Depan pintu langsung. Jadi dia ngapain ngituin meteran? Dimatiin meteran itu supaya orangnya keluar, jadi kan kalau misalnya siap dibunuh otomatis dia bisa ambil barangnya supaya gitu. Jadi kalau misalnya kan ada juga kan kejadian tiba-tiba malam mati lampu kayak tuh jam 1, itu sangat-sangat trust issue gitu. Habis itu apalagi dalam kondisi sekarang tuh yang lagi dalam Aceh tuh lagi berduka gitu kan, orang banyak yang nggak kekurangan makan, kurang uang. Jadi kan kita nggak tahu pemikiran manusia itu di saat dia lagi kekurangan uang. Jadi kayak ini takut tiba-tiba kalau lewat jalan gelap nanti tiba-tiba ada yang jalan habis itu bawa pistol atau apa kayak mana gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba dikejar gitu kayak mana? Makanya itu udah dalam satu sisi, kalau kita nggak keluar, kita nggak ada baterai untuk ngecas, nggak ada jaringan untuk telepon keluarga gitu. Tapi kalau keluar ya dengan rasa-rasa kayak mana nih ya kalau tiba-tiba ada yang cegat, kayak mana kalau tiba-tiba ada orang di samping jalan nungguin kayak mana gitu. Itu sih sampai sekarang. Oke, Zahra. Dari posisi Zahra, saya bisa paham bahwa itu sangat berat sekali ya. Kita pasti, Zahra tadi kan merasa nggak aman dengan situasi kita yang nggak nyaman kayak gini kan. Kita merasa takut, tertekan, apalagi kondisinya sering mati lampu, gelap gitu ya Zahra. Oke, terima kasih Zahra. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kakak yang di ujung. Jadi kan akhir-akhir ini kita juga daerah mati lampu tuh pasti bergilir kan. Kalau mati lampu di satu daerah lain hidup kayak gitu. Tapi untuk air memang kebanyakan nggak hidup gitu kan. Jadi itu jadi satu hal yang memang bikin kesel sih sebenarnya gitu, karena kita kan tetap tiap hari ada kegiatan nih, apalagi terkadang sore pergi, walaupun kampusnya libur kan, tapi kita tetap beraktivitas lain gitu kan. Jadi kita tetap harus mandi nih istilahnya. Jadi kami udah cek beberapa masjid gitu, karena kami tiap pagi harus mandi tuh. Jadi tiap pagi kadang kami cek masjid, beberapa masjid itu emang dikunci gitu. Mungkin karena memang orang itu juga simpan air itu untuk cuman pengunjung yang mau untuk sholat aja gitu kan. Jadi di ada satu masjid Masjid Oman itu emang dibuka gitu kan. Kami pernah lihat snap kawan kami, di situ memang tulis bagi yang nggak punya air boleh untuk mandi ke Oman gitu. Jadi dalam beberapa hari ini selama nggak ada air, tiap pagi kami mandinya ke situ gitu, pagi pergi gitu. Tapi itu juga dengan kondisi ya lumayan rame gitu, dengan antri dan mandinya kewalahan juga nggak sepuas kita mandi di rumah juga gitu kan, dengan air yang kadang-kadang di Oman itu juga mati lampu, tapi jadi pas mandinya tuh harus hidup center HP sendiri gitu, dengan orang yang antri di depan atau kita antriannya lumayan lama, cuman ya kita tetap harus mandi kayak gitu. Karena kan kadang kita sore keluar kayak gitu, kayak tadi Zahra bilang kita harus ke warkop untuk ngecas HP dengan kondisi yang lagi mati lampu kayak gini juga kayak gitu kan. Gitu. Berarti dari cerita kamu saya dapat menangkap bahwa kamu tuh jengkel ya sama kondisi yang sekarang ini, kesel, kayak kamu marah gitu kan. Oke, baik, terima kasih ya Erika. Mungkin bisa dilanjutkan ke Kak Naila. Nah, nanti jadi kan ceritanya nih semua terhubung nih. Kita punya satu masalah yang kayaknya mirip-mirip aja gitu, karena kita sama-sama di daerah yang mati lampu gitu kan, walaupun mati lampunya bergilir nih. Nah, memang awal-awal mati lampu tuh mungkin kita masih ngerasa biasa-biasa aja ya, mungkin matinya mungkin sebentar gitu kan. Cuman setelah berjalan waktu kok nggak hidup, semua mati nih. Itu pas waktu awal-awal mati lampu tuh kita memang mati semua, jadi gelap di mana-mana, gelap itu huru hara orang. Kayak pas kita keluar itu, kayaknya semua manusia di luar. Rasa-rasanya apa mau kenapa ya gitu, kok tiba-tiba orang ramai semua di jalan gitu kan. Di rumah tuh nggak ada orang, sepi, semua keluar, semua cari lampu gitu kan, jaringan langsung hilang gitu kan.
kita nggak punya baterai HP, kayak kata Kak Zara tadi, kita nggak ada baterai HP, mau hubungi siapapun nggak bisa, kita di rumah sendiri juga takut, apalagi posisinya saya waktu itu di kos nih nggak ada teman saya dia temenin ayahnya di rumah sakit, jadi di kos itu sepi lah itu, karena ada beberapa anak-anak kos lain juga karena sama-sama nggak sanggup duduk di kos karena gelap, listrik nggak ada, jaringan nggak ada, otomatis mereka keluar dong cari tempat-tempat yang ada lampu gitu, jadi kan gelap gitu, dan kita juga nggak sanggup tuh di ruangan itu sendiri gitu, jadi dengan nggak ada jaringan, dengan nggak ada lampu, mau hubungi orang lain juga susah. Kayak kemarin tuh awal-awal mati lampu hujan lagi, jadi kami keliling-keliling tuh cari-cari kawan, tapi pas ke rumah kawannya nggak ada, aduh itu udah pusing banget tuh. Tuh awal-awal tuh begitu, akhirnya kemudian mulai membiasakan lah tuh dengan keadaan, akhirnya oh berarti kita harus punya target ke depannya tuh mati lampu, cari warkop, cari warkop gitu. Cuma dengan kegiatan yang setiap hari kayak gitu, sampai kemarin ada pada orang pada huru hara panik gara-gara minyak juga. Jadi kan kita kewalahan untuk ngantri minyak gitu kan, karena memang kalau kita ke warkop tiap hari minyak kita juga bakalan habis gitu kan. Jadi pas mau ngantri pun ngantrinya panjang. Di situ juga ya Allah, lihat orang ngantri itu penuh kesabaran banget, masa ngantri pagi, selesainya siang, selesainya sore. Kemudian gara-gara mati lampu dan ada memang bencana juga kan, kita di daerah-daerah sekitar kita walaupun di tempat kita nggak kena, barang-barang semua naik gitu, telur naik, gas naik gitu kan. Banyaklah barang-barang yang naik. Kita sebagai anak kos saja pas mau beli makan dengan keadaan mati lampu ini, kita nggak bisa masak nasi, harus beli di luar, tapi harga nasi itu mahal, bahkan sampai kemarin nasi geprek aja sampai 18.000 dengan porsi biasa yang kita beli itu 10.000 gitu. Jadi kan kita maunya menghemat nih ceritanya gitu kan, mau masak di rumah aja gitu, minimal kita masak nasi sekali kita bisa makan 3 kali gitu kan. Bisa kita bisa masak makanan seadanya aja untuk makan dalam 1 hari gitu. Betul. Nah kemudian kemarin itu memang ada beberapa hari pas mati lampu, saya nggak minat di kos karena memang lampu mati, nggak ada temennya juga kan, kalau sendiri dengan keadaan kayak gitu juga takut gitu kan. Jadi saya nginap di rumah teman nih, ada 2 malam gitu. Jadi saya nggak tahu kejadian di kos itu ada apa aja gitu. Pas setelah 2 malam nginap di rumah teman, saya balik ke kos, tiba-tiba ada kakak kos depan bilang, dek kosnya gasnya dipakai ya gitu. Ada yang pakai lah gitu, ada yang pakai gasnya, katanya nanti diganti. Memang orang kenal juga gitu kan. Terus kami bilang, loh kok gasnya dipakai, jadi kami gimana gitu, udah rencana mau ngirit gitu kan, dan gasnya nggak ada gitu. Terus kata kakak itu, katanya sih nanti diganti gitu, dan karena memang kena, oh ya udahlah gitu kan, mungkin nanti bakal diganti gitu kan. Memang setelah itu, setelah tahu kalau misalnya gasnya udah dipakai, saya siap-siap baju mau pergi lagi karena memang lampu belum hidup gitu. Jadi mau pergi ke rumah kawan lagi, mau mandi segala macam, cari air kan, kayak kejadian Karika tadi, karena memang gak ada air juga, mati lampu gitu kan. Pas saya turun ketemu nih sama orangnya, habis itu orangnya langsung minta maaf, kami merasa bersalah banget nih gitu, karena udah ngambil gasnya tapi nggak ada bilang, karena memang nggak ada jaringan gitu ya kan. Tapi di chat juga nggak dikasih tahu apa-apa kayak gitu. Maksudnya kalau memang mau kasih tahu kan bisa kasih tahu di chat walaupun nggak masuk, entah nanti bakal masuk atau gimana kan, udah dikasih tahu kayak gitu. Tapi nggak ada dikasih tahu sama sekali gitu. Gasnya udah dipakai dan posisi saya nggak makan, nggak ada gas gitu. Pertama tuh masih nggak kesel, karena memang ya udahlah mungkin besok atau besoknya lagi udah diganti kayak gitu. Karena otomatis pemikiran kita nggak mungkin ditahan lama-lama gas tuh nggak diganti, dia tahu orang makan juga gitu kan. Tapi kemudian berhari-hari gak ada diganti. Memang pas waktu minta maaf itu dibilang kalau nggak nanti makan di sini aja gitu. Kan kita nggak mungkin setiap hari itu datang ke situ untuk makan, sedangkan mereka punya privasi sendiri gitu kan. Jadi kan nggak enak, kita juga mau mengirit, minyak bermasalah, mati lampu segala macam. Jadi kadang sering makan itu sehari cuma sekali kayak gitu, atau nyetop kayak kemarin itu ada nyetop kue-kue cemilan aja untuk makan gitu. Pokoknya targetin semua harus ngirim, karena kita dari orang tua juga mau ngirim ke sini susah karena nggak ada jaringan kan. Kebetulan keluarga juga di sana kena musibah gitu kan, daerahnya terisolisir, jadi disuruh hemat lah. Jadi semakin kesel aja gitu, kok nggak diganti-ganti ya. Besok katanya memang mau ngajak, maksudnya katanya kemarin bakal dikasih makan gitu atau gimana. Memang kita tidak mengharapkan untuk selalu diberi makan gitu kan, cuman ya minimal
ditawari atau gimana lah, karena tahu posisi kita nggak ada gas, kita mau masak nggak bisa gitu, mau minta turun ke tempat dia buat masak di ruangan dia juga nggak mungkin karena itu privasi mereka gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya terpaksa bertahan-tahan, ternyata sampai sekarang juga memang belum diganti-ganti walaupun keadaan sudah lumayan membaik lah, lampu udah mulai dihidupkan gitu, dan nggak tahu tuh kira-kira kapan mau diganti gitu, karena posisi gas juga naik harganya gitu kan, bahkan berkali-kali lipat. Jadi kami sendiri juga nggak sanggup tuh beli gas gitu. Oh, udah gitu aja dulu. Berarti di sini saya dapat kesimpulan bahwa Nila itu dia merasa jengkel ya terhadap orang rumah apalagi ya gitu. Memang sih itu semua berat ya kita rasakan semua. Dan saya pun jika berada di posisi kalian, saya pasti akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kalian rasakan. Dan kalian sudah bertahan aja sudah hebat seperti itu. Mungkin ada kalian yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Naila, Sahara mungkin, atau Arika, apa yang mau disampaikan ke Naila untuk menguatkan kawan kita? Ternyata sih menurut kami sih itu bukan hal yang wajar lagi, maksudnya untuk udah beberapa hari ini menurut kami udah harus memberanikan diri sih untuk minta gasnya gitu kan, walaupun ya posisinya mungkin kita nggak enak juga, cuman kalau kita posisiin diri sendiri ya kita juga lagi susah kayak gitu. Maksudnya untuk udah beberapa hari ini mungkin 2 hari 3 hari kita maklumin gitu, tapi kalau udah selama ini harus minta sih kayak gitu kan, harus berani minta. Mungkin baiknya pikiran kita mungkin yang ambil tuh mungkin lupa, ataupun dia memang nggak niat, maksudnya dia nggak niat jahat untuk lama-lamain balik gitu kan. Jadi kita alangkah baiknya sini ingatin aja gitu untuk balikin gasnya. Dari Kak Sarah mungkin ada saran? Ada beberapa posko ya setahu aku, kalau misalnya dibilang dari harga gas yang naik, ada beberapa posko yang menyediakan harga gas dengan harga normal. Jadi kalau misalnya menurut aku memang beliaunya deh yang nggak niat untuk cari gas karena udah ada gas dari punya gitu. Jadi ya sebaiknya minta aja gitu, karena posisi kita juga perlu loh. Kalau misalnya dibilang lagi harga naik, ada beberapa posko yang memang menyediakan harga gas dengan harga murah, apalagi beliau berkependudukan di Banda gitu kan, yang memang daerah sini kalau misalnya asli penduduk sini bakalan dapat dengan harga subsidi, dengan harga biasa gitu. Itu sih. Oke Nila, berarti dari teman-teman kita juga udah kasih saran kan, Nila coba beraniin diri gitu untuk minta balik gasnya. Kita di sini sama-sama mencari solusi di sini, oke? Mungkin untuk masalah Kak Arika, teman-teman mau ngomong apa? Nggak tahu. Semangat. Iya sih, semangat aja. Ya kan, dengan kita keadaan sekarang ini memang sulit gitu kan, mandi mungkin bisanya sehari sekali ya, paling kita memang kayak kata Arika tadi, kita harus cari info di mana-mana nih kira-kira yang ada hidup air gitu. Kalaupun memang susah kan dengan misal gigi sendiri gitu kan, ajak kawan gitu, misalnya ganti-ganti naik motornya atau gimana, kalau memang karena keadaan bensin juga lagi susah gitu kan, misalnya ngantri juga masih panjang walaupun nggak sepanjang kemarin gitu kan. Atau ada teman-teman dekat, coba aja cek dulu, hubungi gitu, insya Allah pasti membantu juga gitu, karena kita tahu sama-sama posisi lagi susah. Oke, ada dasarnya saling mensupport ya. Oke Kak Arika, berarti selama ini apa yang udah Kak Arika lakuin biar Kak Arika itu gak terlalu stres dengan pikiran Kak Arika nggak ada air? Caranya sih karena kita di rumah juga nggak ada jaringan, main handphone juga nggak bisa kan. Waktu kami lagi duduk di warkop, kami coba download beberapa film gitu kan. Kadang pas malam pas gelap itu kan kita nggak tahu ngapain, download beberapa game yang bisa dimain ketika offline kayak gitu. Justru cas semua peralatan kayak kipas angin kecil itu sangat berguna sih waktu tengah malam lagi panas tuh. Tadi Kak Rika udah menemukan cara-cara yang adaptif ya untuk menetralkan suasana hati Iya, ya. iya. Mungkin Kak Sarah, apa yang sudah Kak Sarah lakukan biar Kak Sarah nggak terlalu takut gitu? Tapi nggak, kalau untuk sekarang sih kayak mencoba menghidupkan, gelap nih suasananya, jadi mencoba menghidupkan suasana hati. Kalau misalnya lewat di jalan gelap, kayak jangan lewat sendiri gitu lah sama kawan, jadi kayak nggak terlalu lah, walau gitu agak gemetar juga gitu, cuman kayak kalau ada kawan apa dah, palingan
kalau aku kenapa-napa ada kawan yang nengok gitu, kalaupun aku mati ada kawan gitu loh. Nggak sendiri. Berarti Zahra udah berusaha untuk berada di dekat-dekat orang yang Zahra percaya seperti itu ya. Oke, berarti teman-teman semua ini kita dapat pahami bahwa masalahnya itu berbeda-beda. Kalian semua datang dengan masalah yang berbagai macam, tapi kita dapat menyimpulkan bahwa asal dari masalah ini akarnya adalah banjir. Semua setuju ya? Iya. Gitu. Karena kan Aceh ini seperti yang kita tahu kan sedang dilanda musibah. Berarti kayak ini Kak Zahra mati lampu kenapa? Karena jaringnya terputus dari pusat dan itu dikarenakan banjir ya. Kak Arika itu gak ada airnya kenapa? Karena kan kita biasanya narik air pakai sanyo dong kadang-kadang. Itu kan gak ada listrik, gak ada listrik sama kayak Kak Zahra. Asalnya kenapa? Karena banjir. Kak Naila tadi masalahnya karena terlalu tertekan ya, karena harus nunggu sesuatu yang nggak pasti seperti dan itu semua kalau tidak ada banjir dan suasananya nggak bikin ribet kayak sekarang nggak bakal seperti itu dan itu merupakan teriakan normal dari tubuh kita terhadap situasi yang nggak normal. Jadi kita dapat menyimpulkan nih sama-sama bahwa kita ini nggak sedang bermasalah. Itu teriakan dari tubuh kita dan itu normal atas kondisi yang nggak normal. Nah seperti itu. Jadi kita di sini bisa saling-saling berbagi cerita, menguatkan seperti itu. Saya turut berempati terhadap apa yang semua kalian rasakan. Jika saya pun berada di posisi kalian, otomatis saya juga akan merasakan apa yang kalian rasakan seperti itu. Tadi Kak Zahra belum diberi saran nih oleh kawan-kawannya, mungkin Zahra bisa melakukan apa gitu. Mungkin kawan-kawannya ada saran untuk Kak Zahra? Sebenarnya kalau misalnya itu cuma insting jahat kita aja sih sebenarnya. Misalnya coba walaupun ada sih beberapa kenyataan gitu, tapi kalau menurut kita oh aman nih, insya Allah kalau kita tenangin pikiran kita aman-aman aja gitu. Jadi itu cara kita berpikir aja sebenarnya. Kalau kita pikir oh ini baik-baik aja, insya Allah semua baik-baik aja gitu sih. Jadi Kak Zahra saran kawannya nih, kita ubah pola pikirnya ya, kita mikir yang baik-baik. Begitu juga nih catatan buat Anila, mungkin kan kita udah melihat situasi yang kayak gini sehingga kita jengkel dengan orang kos, orang rumah gitu. Kita bisa mengingat hal-hal yang baik apa yang pernah beliau lakukan untuk Anila gitu. Pasti ada dong gitu. Ada nggak? Ada ya. Kalau misalnya di kertas ini kertasnya kertas kosong ya. Kalau misalnya saya taruh garis kayak gini, yang teman-teman lihat apa? Dari garis hitam ini kan. Nah kita tuh terlalu berpusat, pikiran kita tuh terlalu berpusat pada sesuatu hal yang memang itu kecil. Mungkin yang kecil ini bisa kita bilang itu sebuah kesalahan dari seseorang, tapi kita lupa ada bahwa ada selembar kertas putih yang di sampingnya itu kita nggak nampak. Kita cuma lihat ke sini. Jadi Nela mungkin catatan bagi Nela itu Nela bisa untuk ini bukan nggak semua hal cocok untuk Nela yang apa yang saya bilang. Kan Nela lebih tahu dari Nela sendiri. Cuman ini sebagai alternatif solusi untuk saat ini mungkin Nela bisa melihat hal kecil apa yang sudah Nela dapatkan dari orang tersebut yang meminjam jas Nela tadi. Oke. Teman-teman semua sudah hebat, sudah bertahan sampai sekarang. Jadi kalian semua nih juga udah menetapkan alternatif solusi buat kalian sendiri, kayak Kak Arika tadi udah pergi ke masjid nyari-nyari gitu. Jadi nggak berdiam di rumah gitu. Kak Zahra juga tadi berada di orang-orang sekitar Kak Zahra kan. Kak Nela juga, mungkin Kak Nela bisa menambah apa-apa yang udah Kak bilang juga gitu. Kita di sini sama-sama jadi solusi gitu. Jadi kita di sini bisa saling mendukung, saling menguatkan. Seperti yang saya bilang tadi juga, ini memang reaksi dari tubuh dan pikiran kita. Karena kan biasa secara normal kita nggak kayak gini, situasinya normal-normal aja. Tapi kan tubuh kita nggak berteriak apapun dong, gitu kan. Dan sekali udah ada masalah kayak ini kan otomatis tubuh kita tuh kayak shock gitu. Situasinya kok berubah kayak gini, jadi kita kayak jengkel tadi kan. Kita merasa kesal, kita merasa bingung seperti itu, dan semuanya itu dari pikiran kita, reaksi fisik kita juga gitu. Kita jadi bikin marah-marah juga sampai naik ke otak kita sehingga kita mikir yang aneh-aneh kayak Kak Zahra tadi mungkin ya. Ya itu bisa kita ubah pola pikir kita, dan itu normal sih. Jangan kakak menganggap oh itu sesuatu yang bahaya, enggak, itu reaksi tubuh kita
kita, dan itu normal atas situasi yang tadi saya bilang nggak normal ya. Oke, kalian sudah melakukan hal yang hebat, sudah juga membuka alternatif solusi, bahkan bukan buat diri sendiri tapi buat kawan-kawannya juga. Nah, kita di sini bisa saling mendukung. Terima kasih semua sudah mau berbagi ceritanya gitu, udah mau terbuka. Kalian itu sudah hebat sampai sekarang. Itu mungkin boleh dirangkul teman-temannya Kak Zahra sini, kita saling menguatkan. Kita beri pelukan hangat ya untuk kita semua. Kita udah bertahan sampai saat ini, kita hebat. Oke, kalian boleh menceritakan apapun kepada teman-teman. Kalian nggak boleh menganggap diri kalian itu sendiri. Nah, kita semua ada untuk Naila, untuk Kak Arika, untuk Kak Zahra gitu. Dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banjir ini membawa kesulitan bagi kita semua. Tapi perlu kita tahu bahwa kita nggak sendiri, kita memiliki potensi yang kuat untuk bisa menghadapi situasi ini bersama-sama. Gitu. Oke, baik, mungkin apa yang sudah Kak Zahra dapatkan setelah kita mengikuti sesi konseling yang lumayan panjang ini? Ya, supaya kedepannya tuh pikirannya tuh jangan terlalu negatif gitu, positive thinking aja. Everything is okay. Kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa semua itu akan baik-baik saja. Karena kan pikiran itu kekuatannya melebihi kekuatan tubuh nih. Jadi kita harus bisa berpikir positif terhadap masa depan. Insya Allah apa yang terjadi ke depan itu akan positif juga. Karena kan pikiran itu ngikut ya kan. Kekuatan pikiran itu sangat nyata. Mungkin Kak Arika apa yang mau disampaikan setelah kita mengikuti sesi konseling, apa yang sudah perasaan kakak yang saya sampaikan? Yang mungkin kita kesel nih gara-gara cari air tiap hari, tapi untuk berusaha untuk menerima keadaan, karena mungkin walaupun sesusah apapun kita di sini, ada orang yang nggak ada, lebih susah lagi loh. Orang tuh memang nggak ada air sama sekali. Kalau kita masih bisa cari, sedangkan orang tuh memang benar-benar nggak tahu cari kemana air yang untuk orang tuh mandi, minum, nggak tahu orang tuh cari kemana. Sedangkan kita masih bisa gitu cari ke beberapa tempat. Benar, kita memang harus melihat ke keberuntungan apa yang sudah kita dapatkan daripada orang-orang di sekitar yang musibah. Mungkin Kak Nila yang mau disampaikan perasaannya. Yang mau disampaikan sih seperti yang udah disampaikan tadi oleh Kak Syifa, memang kita nggak boleh memfokuskan keburukan seseorang di satu hal doang, yang gara-gara hal buruk itu dilakukan kita lupa dengan semua kebaikan dia gitu kan. Dan satu lagi, kita nggak boleh selalu jadi orang yang people pleaser ya, mungkin orang yang nggak enakan gitu. Karena memang saya tipenya agak jadi orang-orang yang kayak gitu memang. Kalau udah ada sesuatu yang seharusnya memang itu hak saya, cuman kadang suka nggak enak gitu, jadi nggak ngomong, nggak bilang gitu. Jadi untuk hal kayak gini juga lebih sering nggak berani ngomong ya, karena itu, karena memang tipe orangnya yang people pleaser gitu. Jadi memang harus dikurangi people pleaser itu ya. Oke, berarti ini masing-masing sudah mendapatkan nih hal positif dari sesi konseling kita ya hari ini. Kesimpulannya apa tadi? Kita nggak boleh merasa kita itu sendirian, dan kita mampu menghadapi ini semuanya. Dan saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau terbuka pada hari ini mensukseskan praktikum saya juga kan. Oke, saya juga sudah menyediakan reward untuk kakak-kakak sebagai bentuk terima kasih saya. Ini ke Kak Zahra, ini untuk Kak Arika, ini buat untuk Kak Nela. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan pernah merasa sendiri. Kita say hi dulu ke kameranya. Hai. Oke, sekian sesi konseling kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.